Jamaah, alhamdulillah. Untuk jamaah yang baru bergabung, kita membahas tema yang sangat menjadi amal untuk hari akhir kita nanti. Waiting room sebenarnya adalah padang mahsyar. Masya Allah, Habib Nabil, izin. Oh iya baik, siap. Habib Nabil, Baik, Selin. saya mau bertanya nih, apakah nanti semua makhluk lain selain manusia, seperti jin, iblis, atau setan, atau bahkan hewan yang dikumpulkan juga di padang mahsyar nanti akan merasakan hal yang sama seperti kita manusia ini? Izin Habib. Baik, Selin. Makasih banyak. Izin Ustadzuna Maulana dan juga Habib Uthman dan juga para pemirsa yang dimuliakan Allah di studio maupun juga di rumah. Jadi, apakah makhluk Allah yang lain ya itu dikumpulkan juga di padang mahsyar? Ya, setan, iblis, jin. Jadi begini. Kalau syaitan itu sifat. Jadi kalau manusia jahat disebut syaitan. Maka ada syaitanul akhras. Setan bisu. Itu orang yang kalau ngelihat orang maksiat dia diam. Kalau jin itu makhluk. Ya, jadi jin ada yang jahat, ada yang baik. Ya, kalau iblis sudah jelas jahat. Ya, dia dari golongan jin. Apakah mereka dikumpulkan? Binatang dikumpulkan? Iya, semua dikumpulkan. Ya. Yang namanya jin, yang namanya manusia, yang namanya iblis, semuanya dihisab sama Allah Subhanahu wa taala sampai ke mizan, sampai ke sirat dan seterusnya, surga neraka. Lalu bagaimana dengan binatang? Apa dikumpulin juga? Di mahsyar juga, dihisab juga. Di dalam Quran dikatakan di surah At-Takwir ya, wa idzal wuhushu husyirat. Dan ketika semua binatang-binatang itu di mahsyar dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ini para ulama menyatakan bahwa binatang pun juga dikumpulkan di yaumil mahsyar. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim ya dikatakan bahwa burung-burung, binatang hutan, binatang ternak ya seluruhnya dikumpulkan di hari mahsyar. Untuk apa? Untuk ditegakkan qisas. Artinya apa? Dikatakan syah al-jama ya lisyah al-qarn. Jadi sampai kambing yang tidak bertanduk itu membalas kepada kambing yang bertanduk. Dia pernah ditanduk ya di dunia, dibalas ya. Harimau makan kambing, di sana nanti dibalas ya. Disiksa sama kambing itu dan seterusnya seluruh binatang ya. Lalu bedanya apa dengan manusia, dengan jin? Kalau binatang setelah ditegakkan qisas, maka kemudian kata Nabi Muhammad SAW, semua udah ngebalas nih, sudah adil, udah ditegakkan seluruh hukum. Maka kata Nabi Muhammad SAW, Allah berkata, kuni turaba, ya, jadilah kalian semua tanah. Maka tiba-tiba seluruh binatang itu setelah ditegakkan hukum oleh Allah, maka mereka jadi tanah. Maka orang-orang kafir itu mengangkat tangannya sambil berkata, ya laitani kuntu turaba. Alangkah celakanya saya. Coba kalau saya juga setelah ditegakkan hukum oleh Allah, lalu saya dijadikan tanah aja, jangan dimasukkan ke dalam neraka. Gitu ya. Nah jadi demikian Selin, ya seluruh makhluk termasuk binatang, bedanya adalah kalau manusia dan jin, itu nanti ada surga, ada neraka, kalau binatang nggak ada. Masya Allah, terima kasih Habib. Sama-sama Selin. Masya Allah ilmunya. Kita akan masuk lagi ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Langsung aja ibu yang mau curhat maju ke depan ibu. Silahkan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Riah dari Masjid At-Taqwa, Cantaian, Sukabumi. Masya Allah, semangat sekali. Mau curhat Ustadz? Iya. Silakan Ibu. Begini Ustadz, Ya. saya kan di kampung suka ada pengajian ibu-ibu tadarusan. Tapi ada seorang ibu rajin sekali baca Qur'annya itu. Tapi banyak yang salah bacaannya, kalimahnya, makhorijul hurufnya. Dia itu dibenerin nggak dengar karena kurang dengar. Terus dibiarkan aja, didengerin aja sama kita, dibiarkan aja. Apakah dosa buat kita yang mendengerinnya? Itu aja Ustaz. Jadi gini, tadi sudah dijelaskan oleh Habib Nabil. Jadi ada setan bisu. Jadi kalau ada yang bagus,
Kalau memang salah dibenarkan. Jangan biarkan berlarut-larut dalam kesalahan. Ada baiknya buat kita semua, kalau ada yang ngajinya nggak benar, tolong dibenarkan. Caranya saya kutip kisah tentang Hasan Hussein yang melihat ada seorang kakek-kakek yang salah cara wudhunya. Maka mengadakanlah fragmen kayak drama gitu. Hasan Hussein mengadakan drama. Hussein melakukan hal yang sama dengan dia lakukan kakek itu. Cara berwudunya salah-salah. Maka Hasan lah yang membenarkan, nggak begitu deh cara berwudunya. Jadi dijelasin. Jadi boleh, caranya jangan menyinggung. Jadi kalau bisa undang ustadz yang akan ngajari ngaji yang benar. Dan dia juga hadir di situ, sama-sama baca, lalu dipraktekkan sehingga dia tahu letak-letak salahnya. Jadi ibu, saya yakin orangnya udah tua. Iya. Orang tua kan? Udah tua. Udah tua karena udah nggak dengar. Oh. Jadi itu normal ya? Tidak bisa juga dibiarkan dia salah mulu. Harus dibenarkan. Harus dibenerin karena salah baca, salah arti. Salah baca, salah arti. Jadi Al-Quran itu betul-betul harus bagus. Ya. Dan orang-orang yang jelek suaranya, nggak bagus bacanya, tahu diri, jangan ikut ngaji, jangan diam pimpin. Dia pimpin Yasin, bacanya jelek. Kan bisa jadi orang buruk sangka. Ih, jelek banyak suaranya. Masya. Kalau Anda jelek suaranya, tahu diri. Belajar lagi. Belajar lagi, jangan mimpin. Contoh orang azan, jelek suaranya jangan. Yang bagus-bagus lah. Ya. Ya, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana izin Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu tahu bacanya salah dari mana? Dari ya saya suka Dari baca yang ibu gitu. pelajarin? Iya. Yang baca salah itu usianya berapa tahun kira-kira? 80. Ya mungkin gitu. Berapa? Mungkin Sekitar 70-80 ya? Iya. 70-80. Iya. Ingat, ketika ada orang tua yang dia bacaannya salah, memang makharijul hurufnya nggak benar, atau memang giginya nggak ada, kan beda tuh. Ada yang misalkan udah tua giginya nggak ada, bacaannya juga berubah. Iya. Ya kan? Berubah cara bacanya. Sehingga apa? Sehingga makharijul hurufnya jadi nggak benar. Mungkin boleh jadi tajwidnya nggak benar. Iya. Ketika tajwidnya nggak benar, makharijul hurufnya nggak benar, maka akan rusak bacaannya. Oleh karena itu, yang tua atau yang umurnya sudah lanjut tahu diri. Dulu mungkin mudanya boleh jadi bacaan Anda bagus, bacaan Anda luar biasa, tajwidnya Masya Allah. Tapi ketika giginya udah nggak ada, terus usianya sudah berlanjut, terus mungkin ada struk-struk yang sedikit, berubahlah bacaannya. Maka kalian mundurlah sedikit, mundur teratur. Biarkanlah yang muda yang membaca. Biarkanlah yang muda untuk misalkan lagi baca maulid, atau lagi baca yasin, atau lagi baca Al-Quran dan lain sebagainya. Maka kasihlah yang muda yang lebih bacaan makharijul hurufnya lebih baik dan lebih bagus. Oleh karena itu, Masya Allah. saling mengingatkan untuk kebaikan. Jadi yang muda boleh ingetin yang tua. Yang tua tahu diri, yang tua sadar diri. Tapi cara mengingatkannya nggak boleh di depan umum, nggak boleh. Jadi ngingetinnya itu harus apa? Harus berdua, harus tegur dengan cara yang ma'ruf, bertegur dengan cara yang baik. Janganlah kalian negor di tempat umum, sehingga apa? Menimbulkan fitnah, mempermalukan, membuat keributan. Akhirnya apa? Menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Akhirnya di situ menimbulkan satu masalah dan menjadi hal yang buruk baginya. Masya Allah, izin Ya. Habib Nabil. Ada sedikit mungkin saran, sedikit singkat. Ya, jadi di dalam hadis dikatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang ngajar Quran dan mau belajar. Artinya apa? Namanya Quran itu, ibu dan juga semua yang mendengarkan, nggak ada habisnya kita belajar. Ada kalanya ketika kita sudah sekian lama ternyata kita baru dapat ilmu baru. Ada yang kedua juga hadis yang menyatakan bahwa al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Ini kaitan dengan padang mahsyar. Orang yang mahir baca Quran, bagus bacaannya, renungannya terhadap ayat-ayat, dia mengimani, melaksanakan, itu nanti bukan barisnya bersama manusia, dibariskan dengan barisan para malaikat nanti di padang mahsyar. Nah, oleh sebab itu maka teruslah kita belajar. Dan bagaimana kalau saya nggak mampu, saya udah belajar tapi belum bisa-bisa, nggak apa-apa, pahalanya 2 kali lipat. Walladzina yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta wa lahu syaqun lahu ajran.
Orang baca Quran dia terbata-bata, dia susah payah berusaha, pahalanya 2 kali lipat. Mudah-mudahan kita semua termasuk di antaranya. Masya Allah. Kenapa pahalanya banyak? Kenapa Yang tuh? terbata-bata. Karena diulangi. Wala. Oh jadi banyak pahalanya ya karena Dan kemarin diulang-ulang. ada pengalaman waktu di Mekah saya lagi ngaji Iya. di depan Ka'bah, itu ada orang ngobrol. Ini Indonesia, iya. Bahasa sehari-harinya bahasa Indonesia, iya. Bukan bahasa Arab, enggak. Kok bisa tahu ngaji? Tapi bisa. Bisa. Mereka kagum loh sama kita itu. Masya Allah, mungkin karena belajar berkali-kali, memang gak ada habisnya ya. Terima kasih para guru-guru kami yang Sama-sama. terhormat, Ustadz Maulana Habib Nabil Habib Usman. Terima kasih para jamaah Islam itu indah. Insya Allah kita akan bertemu lagi. Mohon maaf lahir batin jika ada salah dan hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.